Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita sedang memasuki di awal bulan Juli. Kita sedang dibawa kembali mengingat bagaimana peristiwa Nuh. Kita sedang diingatkan bagaimana kondisi sebagai manusia Nuh taat kepada segala perintah Tuhan, sekalipun harus melewati banyak hal musim kehidupan. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Nuh akan membuat bahtera dengan segala perincian yang saya katakan sangat detail sekali. Dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 14-16, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Nuh dengan segala perintah-perintahnya. Yang perlu kita teladani adalah Nuh tidak mempertanyakan atau berargumentasi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Nuh tidak mempunyai logika? Tetapi Nuh lebih mendepankan ketaatan daripada ketidaktahuan Nuh akan hidupnya. Demikian hari-hari ini saya mengajak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebaiknya apa yang Nuh lakukan pada zamannya, kita bisa meneladani gaya hidupnya yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu taat tanpa harus kita mengerti. Ada 3 kebenaran yang Alkitab catat perihal Nuh yang perlu menjadi gaya hidup sekarang ini, saudara. Yang pertama adalah hidup benar, taat, bergaul karib dengan Tuhan. Karena dengan hal tersebut kita bisa mengatasi segala badai, persoalan, dan perintah-perintahnya dengan tepat. Karena dengan 3 hal tersebutlah kita bisa mengatasi segala badai, persoalan, kehidupan kita. Bicara ketaatan tidak lepas juga akan iman yang besar. Karena iman Nuh itulah alat tergerak untuk melindungi Nuh dan sekeluarganya. Namun, apakah mereka tidak perlu lagi beriman setelah hujan mulai turun? Justru sebaliknya, iman mutlak diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan berikutnya. Kita juga membutuhkan iman dalam menghadapi situasi yang penuh gejolak sekarang ini. Mari kita perhatikan apa yang dapat kita pelajari dari iman Nuh. Ada tantangan kita saat ini. Saya mau ingatkan, sekarang ini kita hidup dalam masa akhir zaman yang dimana kita harus percaya bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Untuk itu, seperti Alkitab katakan, jadilah wanita yang bijak, bukan bodoh. Saat ini saudara, sungguh harus percaya akan Kristus. Langkah selanjutnya adalah saudara mengalami perjumpaan dengan Kristus. Karena bukan sekedar saudara tahu firman Tuhan, tapi saudara tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Dia adalah menjadi orang Kristen yang kosong. Selainnya bangsa Israel yang banyak mengalami mujizat Tuhan dan dikasih segala kebaikan Tuhan tetap tidak setia. Sekalipun Musa sebagai gembala di zamannya sudah banyak memberitahukan segala perintah-perintah Tuhan. Karena tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita tanpa sadar hanya selalu mengeklaim dan menikmati berkat-berkat Tuhan saja. Hari ini banyak saudara berdoa bukan untuk sekedar meminta berkat-berkat Tuhan atau mukjizat semata-mata, tetapi sebaiknya berdoa mencari kehendaknya di akhir zaman ini. Karena dengan demikian, saudara akan banyak mengerti isi hati Tuhan. Orang yang hanya puas menikmati berkat-berkat Tuhan dan tidak mau dekat dengan Tuhan, dijamin kita menjadi orang yang tidak setia dengan Tuhan. Nuh taat dan mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Maka saat 40 hari di dalam bahtera, Nuh tidak memberontak dan tetap mengucap syukur. Bahkan saat Nuh keluar dari bahtera, Nuh membuat mezbah dan memberikan persembahan yang tidak haram bagi Tuhan. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk memberi persembahan yang tidak haram melalui jaga perkataan kita dan jadilah berkat melalui persembahan kita, perkataan kita, persembahan tubuh dan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita mengerti kehendaknya, maka kita akan tahu bagaimana caranya kita menghadapi kehidupan kita saat ini. Haleluya, haleluya, yes. Mari kita angkat tangan kita. Saya akan berdoa bagi saudara saat ini. Bapa, hamba berdoa, biarlah saat ini kami semua menjadi hamba-hamba yang setia seperti Nuh di akhir zaman. Karena kedatangan Tuhan seperti peristiwa, seperti katakan Alkitab, seperti Nuh Tuhan. Dan kami didapati Tuhan, kami setia. Dan setiap bagi kami yang sakit, mari anak-anak Tuhan, mari angkat tanganmu.
pegang bagian-bagian yang sakit. Hamba berdoa Tuhan, dan Kau melihat bagian-bagian yang sakit Tuhan, yang dipegang oleh setiap yang mendengarkannya Tuhan, para pemirsa Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan. Saat ini hamba berkata, di dalam nama Yesus dan oleh darah Yesus, sembuh, pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kau kembali berjumpa dengan Tuhan. Terus alami berjumpa dengan Tuhan. Nikmati, nikmati, nikmati. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan bersama-sama. Taruh tanganmu dalam dadamu. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik untuk saya. Tuhan Yesus baik untuk saya. Katakan sekali lagi, apapun kondisi saya tetap berkata dengan iman, Yesus baik dalam segala kondisi kami. Tuhan Yesus selalu memperhatikan kami. Tuhan Yesus selalu sayang kepada saya. Penuh percaya, jangan ada ragu. Katakan, Tuhan Yesus sayang kepada saya, karena saya biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah memulihkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.